Oke, berjumpa dengan saya kembali. Ini sambungan konten kemarin ya. Nah, ini kendalanya kemarin sudah dicek. Ini mengalami kerusakan pada ini mesinnya ini ya, gitu. Untuk yang ini kita sudah rendam lebih 2 jam kayaknya, yaitu karena saya tadi sudah makan, gitu tak tampil apa-ngapain. Oke, sebelum saya memperbaiki ini, saya buka dulu yang sudah kita perbaiki di konten sebelumnya. Nah, gitu. Ini tadi kemarin tuh kerusakannya nggak terlalu parah, namun karena ini sudah terlalu parah pada mesinnya ini, itu udah tidak bisa mengalami kendala karena kita bisa cek pada knobnya. Yang tadinya ini itu pencetannya tombolnya ini udah mati ya, itu udah bisa dengan teknik sederhana yang sudah saya terangkan di konten sebelumnya. Oke, saatnya kita buka yang ini dulu guys. Nah, gitu, kita sudah rendam sekitar 2 jam lebih. Nah, gitu. Untuk mekanisme tahan air sendiri sudah sering tak terangkan, tak kasih tahu. Nah, gitu, itu udah cukup teman-teman untuk memahaminya dan mempraktekkannya ya. Harapan saya bisa langsung mempraktekkannya. Seperti ini guys. Nah, ini nggak ada kendala guys, ini nggak ada kendala. Kita cek tombol-tombolnya dulu. Oke, nggak ada kendala. Oke. Nah, kalau kayak gini itu dibaca ininya pada lag ini kok mati, ini berarti kendalanya di baterai ya, gitu. Nah, ini di sini di baterai. Oke, ini udah jadi, kita bisa taruh kembali ke boxnya gitu kan, friction orang miliknya dua security atau tentara, yang satunya itu kayaknya dokter atau pokoknya jadi orang semua lah gitu. Dua orang kembar ini jadi orang semuanya. Kalau tukang servis disebutnya orang atau tidak nggak tahu, terserah kalian bagaimana. Oke, ini juga rusak ya, yang ini lebih parah. Oke, kita buka lagi yang sini. Ini tidak dat, kita bisa membukanya dengan ini saja. Nah, gitu. Isinya masih bagus, ini cukup lumayan kuat jamnya sih. Namun sudah saya terangkan untuk mekanismenya kemarin sudah kita pelajari, ini tidak untuk renang ya, hanya untuk hujan cuci tangan. Kalau bisa itu pada prajurit-prajurit itu tidak usah menggunakan jam yang dengan bahan kaca kayak gini, menggunakan mika saja, sama yang bodinya itu terbuat dari plastik atau karbon. Nah, gitu, karbon. Kalau plastik itu ringan daripada besi-besi atau kayak gini, itu nggak bagus buat saat pendidikan, tuh nggak bagus. Ini hanya untuk matching, untuk kuat-kuatannya ya stainless bagus, kuat untuk daya karatnya, tapi kalau untuk gerak bebasnya lebih baik pakai yang ringan-ringan saja gitu, bukan fashion. Soalnya kalau fashion yang berat-berat terserah, karena itu maksudnya aksesoris. Namun kalau kebutuhan, saya sarankan teman-teman menggunakan bahan plastik atau karbon plastik ya, seperti ini. Plastik itu ringan gitu, buat aktivitas apapun, dan ininya itu dari mika, itu jatuh-jatuh itu nggak terlalu parah. Kalau kayak gini ya kaca pecah dan lainnya. Dan untuk ketahanan air juga itu kebanyakan jam dari plastik ini tuh lebih kuat gitu, bisa untuk renang gitu. Kita bongkar itu, udah kita lihat dulu.
cek dulu baterainya ini, sedikitnya ada masalah enggak ini. Mati baterainya, kita buang. Untuk digitalnya sendiri ada masalah enggak sebelumnya, ini kita cek dulu. Digitalnya enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah digitalnya, berarti yang masalah itu di sini. Di ini kita harus bongkar mesin, nah gitu. Kalau sudah keruskan kayak ini harus bongkar mesin. Cek IC-nya dulu gitu, cek IC-nya dulu. Ini mati, mesinnya yang analog itu mati nih guys. Nah, oh ini hidup. Namanya ada, berarti IC-nya nggak apa-apa sih, IC-nya mungkin lemah aja. Kalau udah terlalu lama ya, atau kan kebun kena air kan, nggak dibuka-buka. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, kita taruh sini dulu peralatan kita. Seperti ini guys ya. Sambil berpikir dulu guys.
Untuk kendalanya cuma di mesin ini saja, kita nggak perlu korek-korek lainnya. Untuk lampu udah ada semua. Di sini. Kita jalan dulu. Coba tadi jarumnya habis jatuh kena benturan, kita cek dulu. Ini namanya esnya lemah karena pada jarum detiknya ini ada pergerakan sebenarnya. Untuk memastikan lagi supaya kita tidak langsung terburu membongkar, kita bisa menempelkan jarum satu lagi untuk memastikan bahwa mesinnya tidak ada yang dol pada gearnya, pada mekanismenya gitu. Nah, gitu. Hanya untuk memastikan gitu. Kalau misalkan nggak bisa ya otomatis mesinnya yang bermasalah. Siapa tahu cuma terjatuh terus jarumnya nempel, atau jarumnya pemasangannya pernah diservis ke orang, pemasangannya nggak center gitu. Oh iya, ini di sini ada komponen yang kalau gearnya nggak rusak berarti ini udah berat ini. Berarti ini masalah mekanik, bukan apa ya. Bukan IC-nya saja tapi mekaniknya ini. Ini harus kita bongkar total mesinnya ini. Kita bongkarnya dari mana ini? Kita pelajari dulu mekanismenya, guys. Coba itu pada gear yang penunjuk waktu itu gak bisa berputar, coba di gear sini itu bisa nggak, yang penunjuk menit. Nah gitu sama
Berarti ini kalau salah itu gear sambungannya, berarti biasanya gear penyambungnya itu. Untuk teknik mekanisme mesin ini udah tak tampilkan detail ya di konten sebelumnya. Ini bukan pada AC-nya ya, berarti pada ininya semua. Oke, kita harus membongkar. Tanpa harus membongkar ini kira-kira bisa enggak? Gitu kita pelajari dulu mekanismenya, kayaknya bisa gitu. Oke, kita kembalikan dulu karena nggak bisa disusun. Kalau saat cabut bisa kembalikan terlebih dahulu ke posisi semula kayak gini, baru kita tekan tombol. Seperti ini. Nah, ini kita akan cari tempat lagi ada enggak ini. Kita gunakan tempat yang lebih luas. Kita bersihkan dulu tempatnya ini. Aduh, kotor banget ini guys. Aku nggak suka yang kotor-kotor kayak gini ya. Gitu. Kelihatan nggak sini? Nggak kelihatan, ya tak taruh sini aja biar nikmat ya, biar enak. Kita taruh sini biar kelihatan ya gitu. Nah, aku harus menggunakan apa ya? Kita lihat dulu ini kerusakannya di mana ini guys ya. Kita buang dulu aja. Ini kita nggak usah menekan rapat-rapat, nggak usah, nanti takutnya LCD-nya pecah gitu. Santai kan ya, ini harus santai. Sebentar kita menggunakan
susah ini guys. Ini nama tukang servis ya, ini harus bisa gitu. Namanya juga tukang servis serba bisa ya, harus bisa. Gitu. Nah seperti ini udah. Isinya ini guys. Nah, di sini kita hati-hati ya pada sepulnya ini, nanti bisa patah gitu. Oh, ini gearnya guys ya, ini kendalanya itu seperti ini guys. Nah ini udah kotor ini ya, ini kotor. Udah keluar biru-biru kayak gini, ini kotor, harus dicuci gitu. Apakah kira-kira kita perlu mencuci semuanya atau tidak gitu, nanti kita pikir dulu ini. Nah di sini guys, permasalahannya itu di gearnya ini kotor. Udah keluar hijau-hijau ini satu gear saja ini yang mempengaruhi ini guys. Sebentar aku ambil minyak dulu. Kayaknya nggak perlu cuci semuanya sih. Karena lihat tidak ada gear yang ompong ya gitu. Di sini nggak ada gear yang ompong. Ini sebenarnya nggak perlu dibongkar, bisa, namun ya oke, mencuci tanpa harus membongkar mesin itu teknik saya, namun karena kita harus mempelajari banyak teknik ya gitu. Secara umum tetap dibongkar kayak gini untuk memastikan dia ada gear yang ompong atau tidak gitu. Cek dulu guys. Di sini ya titik putih ini itu ada, di sini ada titik putih dikit. Nah ini ada agak ompong dikit ya di sini. Bagian ini ya itu. Kelihatan ya di sini, sebentar arahkan ini ke. Nah ini ada yang bagian ini. Nah itu yang saya tunjuk itu ompong dikit.
Tapi ini berpengaruh apa enggak, saya cek dulu ini guys. Pada gear kuningannya malah yang aku gak suka gini, kalau kombinasi gear kuningan ya kuningan semua gitu. Batik sama kuningannya di sini yang ompong. Aku cek dulu menggunakan inilah pembersih dulu. Ini udah kelurusannya juga udah enggak center kayaknya ini. Enggak apa-apa, kita cek dulu. Nah udah, ini nggak perlu lama-lama. Sekali lagi juga nggak apa-apa. Ini gitu. Ini kita bersihkan dulu lah. Nah, biang keroknya itu di sini masalahnya. Nah, udah cukup. Nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi kecil putih-putihnya ini kena juga sih. Tidak apa-apa lah. Kembalikan lagi. Ini promonya ada yang bodos, enggak ada kayaknya. Oke, kembalikan lagi guys. Seperti ini, kita bisa kembalikan lagi. Ganti bu. Wis.
itu lebih baik dicuci semua. Kalau dicuci semua ya biayanya tambah. Nah gitu, kalau ini aku nggak enak sih, soalnya kalau misalkan tuh 2 jam tangan nanti biasanya membengkak. Nah gitu, apalagi tuh memiliknya pak tentara sama security atau apa, itu aku gak enak juga. Nanti kalau kemahalan malah dikira aku mahal gitu. Ini ya sini aja lah gitu. Kalau full ini kan soalnya paketnya nggak full service kayaknya, dia dari customernya kita memperkirakan gitu, udah langganan juga. Kalau dia bilang biasanya kan berapa saya bayar, nah itu enak kalau jadi aku langsung bisa memaksimalkan. Kalau ini kayaknya dia lagi krisis ya gitu, krisis keuangan, jadi aku ya memperbaikinya ya yang penting bisa gitu aja. Oke, ini udah, kembalikan ke sini lagi. Nah, dari ruang pemeriksaan ke perawatan tadi ke ICU ya, gitu. Nggak bisa ini guys, tetepan ini guys. Oh ini mungkin gear yang sebaliknya itu buka, harus bongkar total ini guys. Ini harus turun mesin ya, kalau mobil itu seperti itu. Turun mesin ini guys. Ah gitu. Kita cek dulu bagian ini. Bisa ini, tapi ini ada komponen gear dan ini esnya juga udah lemah ya, kita kendalanya tuh di situ. Sayangnya di sini tuh nggak ada. Aku menggunakan ini tuh kayaknya bisa sih. Baterai butuh baterai ABC ini. Ini gak ada baterainya, alatnya kurang. Nah, kita harus bongkar total kalau kayak gini. Sekarang IC-nya juga udah kena, secara IC-nya kena. Oke, solusinya kalau misal masalah kayak gini itu kotor semuanya, kita harus bongkar total semuanya gitu. Nah, solusinya harus bongkar total semua, nggak bisa tadi satu aja gear sudah tak selesaiin, berarti bukan cuma satu gear saja, ini kotoran sudah merambat ke banyak komponen. Nah gitu ya, salah satunya harus dilepas. Namun kalau bisa kita tidak bisa melepas SSD maupun di sini, itu nggak usah. Oke, kita harus lepas total semuanya ini guys.
lewat sini bisa nggak gitu. Wis nggak bisa itu. Harus bongkar semuanya ini. Mau ndak mau itu harus dibongkar total ini guys. Mungkin untuk kendala apa itu kendala digitalnya saya rasa nggak ada kendala guys ya. Kendalanya tadi di mana? Cuma di mesinnya ini. Udah kayak gini kok guys. Nah, gitu. Oke, kita cek dulu gitu. Aku belum konfirmasi sama pemiliknya, soalnya jam segini dia biasanya itu agak sibuk gitu. Gitu. Kita cek langsung, kasih minyak dulu aja ini. Gitu aja. Kasih minyak itu dulu. Kalau saya itu gitu. Kalau mau diservis atau tidak itu kasih minyak dulu tuh enak nanti ya. Karena sudah beberapa jam gitu. Oke, nanti saya hubungin dulu sama pemiliknya ini guys ya. Namun sebelumnya saya coba ini dulu cara sederhananya dulu. Gitu bisa ndak? Gitu. Cek dulu di sini ya. Kalau misalkan diupayakan nggak harus membongkar total itu ya enak gitu, biayanya lebih murah gitu. Masih nggak bisa kok guys. Masih nggak bisa. Solusinya adalah harus membongkar total. Coba kita rendam dulu menggunakan air elektronik gitu. Sepatu elektronik ini tuh bisa membantu. Aku rendam pakai air elektronik ini guys. Ini aku yang ada masih bagus, gak ada ini sudah tak buat ngerendam body sih, tapi nggak apa-apa sih. Sedikit aja kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Sebentar aku tak ini untuk khusus untuk body elektroniknya sudah tak buat, kotor banget gitu. Oke, ini kita cek dulu apakah bisa gitu. Oke, ini kita harus bongkar semuanya. Oke, kita akan buat 3 bagian atau tidak nanti aku konfirmasi dulu sama pihak yang berkaitan gitu, sama yang tukang servis gitu guys ya.